Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kehadiran seorang tenaga kesehatan inovatif dengan Ibu Zumrotul Aini, Sarjana Keperawatan. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bu. Baik. Ini Ibu, saya panggilnya Ibu Aini ya? Iya boleh. Oke. Bu Aini ini dari Puskesmas 23 Ilir Palembang ya Bu? Iya. Nah, inovasi Ibu Aini hari ini adalah mengenai gendang TB atau screening terduga TB. Kita tanya nih ya, apa sih yang dimaksud dengan gendang TB ini? Mungkin nih Ibu Aini bisa dijelaskan sedikit nih, gendang TB itu apa? Kemudian yang melatar belakangi inovasi Ibu ini apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Di sini kita gendang TB itu sendiri sebenarnya bukan dari kepanjangan kalimat apapun, tetapi di sini kita mengibaratkan untuk menghayu-hayukan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Landasan kita melaksanakan inovasi ini karena pada awalnya capaian target kita untuk terduga penderita tuberkulosis itu sangat dikit dari target yang telah ditentukan dari Dinas Kesehatan Kota. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan capaian tersebut. Sehingga yang selama ini kita hanya melakukan investigasi kontak pada keluarga yang kontak erat dengan penderita tuberkulosis, ataupun kita yang hanya menunggu pasien yang datang berobat ke puskesmas. Oke, jadi sahabat inovasi di rumah, gendang TB ini suatu inovasi ya Bu ya, kira-kira seperti woro-woro ya Bu, atau menyerukan penyakit tuberkulosis dengan metode di screening terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, jadi di Puskesmas 23 Ilir ini ada inovasi ini untuk men-screening penderita-penderita atau yang kontak erat dengan penderita penyakit tuberkulosis ya Bu ya? Ya, selain yang kontak erat dengan penderita tuberkulosis, tetapi juga masyarakat umum yang mempunyai gejala yang mengarah ke penyakit tuberkulosis. Oke, nah ini ada tim sendiri nih Bu untuk dari inovasi ini? Iya, kita memang sudah mempunyai satu tim yang sudah di-SK-kan oleh Kepala Puskesmas, di mana di situ di dalamnya terdapat dokter sebagai sebagai advokasinya, terus ada perawat sebagai pengelola programnya, terus kita melibatkan tenaga promosi kesehatannya, tenaga laboratoriumnya. Oke, ini kan menjaring orang-orang yang terindikasi penyakit TB ya Bu ya. Di lapangannya gimana nih Bu? Apakah ada hambatan atau tidak nih? Selama ini sih ada ya hambatan, karena kita ketahui kan penyakit tuberkulosis ini kan penyakit yang menular secara tidak langsung. Di sini kebanyakan sih masyarakatnya masih enggan untuk memeriksakan diri ya, memeriksakan diri, merasa malu kalau mereka tuh terdeteksi penyakit tersebut. Jadi kita di sini melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jadi di sini kita melibatkan juga kader, terus lintas sektornya kelurahan, RT setempat untuk ikut turut dalam mendukung program ini ya. Oke, ini sahabat inovasi di rumah sangat menarik sekali ya, dimana kan seperti yang kita ketahui para penderita TB ini rata-rata enggan memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat karena mungkin ada rasa malu tadi ya Bu ya, karena kan seperti yang kita ketahui penyakit ini cukup menular ya Bu ya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit tidak Bu mengenai cara kerjanya sendiri dari inovasi gendang TB ini seperti apa nih? Cara kerja kegiatan ini di sini kami sebagai petugas tuh turun langsung ke lapangan. Biasanya kami kegiatannya ada di posyandu, baik posyandu balita, lansia maupun di Pospindu. Di sini kegiatannya kami langsung ke masyarakatnya itu memberikan
penyuluhan berupa tentang apa sih itu penyakit tuberkulosis itu, bagaimana cara penularannya, apa gejalanya, dan bagaimana proses pengobatannya. Setelah kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat tersebut, kita melakukan screening dengan pembagian kuesioner. Setelah pembagian kuesioner tersebut, kita melakukan pemberian post-putum untuk melakukan pemeriksaan spesimen selanjutnya. Oke, nanti Tan tadi yang diberikan kuesioner ini setiap warga atau yang terindikasi saja, Bu? Sebenarnya kalau kami setiap warga yang mendengar. Jadi warga ketahuan ya, Bu ya, mana yang mungkin ada indikasi ya? Terindikasi. Jadi biar mereka tuh jujur dalam hati. Oh betul. Jadi sahabat inovasi sebelumnya yang warga di sekitar ya, Bu ya, diberikan kuesioner dengan mungkin nanti kuesionernya itu dirangkum ya, Bu, bahwa si A, si B, si C ini apakah ada terindikasi ya, Bu ya, untuk penyakit TB ini ya. Nah, nanti setelah dia mungkin kemungkinan ada terindikasi, dikumpulkan spesimennya? Ya, jadi kita spesimen tadi kita lakukan jemput bola. Karena kan kebanyakan tuh masyarakat kalau mau mengantarkan sendiri ke puskesmas, biasanya mereka masih ragu-ragu ya. Gitu. Jadi kita yang langsung terjun ke masyarakat tadi tuh langsung jemput bolanya. Jadi menjemput mungkin ke rumahnya langsung ya, Bu ya? Untuk kita kemarin itu kita ke RT setempat. Oh, jadi kita melibatkan RT setempat. RT setempat juga. Jadi semuanya ikut bekerja sama ya, Bu ya. Jadi sampelnya nanti terindikasi, taruhlah kita sebut saja sebagai yang terindikasi tadi ya, Bu ya. Jadi nanti mereka mengambil sampelnya sendiri ya, Bu ya. Nanti dibagikan pot masing-masing ya pada saat mengisi kuesioner, lalu diserahkan ke RT setempat. Nanti dari tim ibu yang mengambil sampelnya ke RT. Oh, oke. Nah, ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Jadi ini semuanya ikut bekerja sama ya, Bu ya, dari masyarakat, tenaga kesehatannya. Jadi semuanya ikut bekerja sama dalam memberantas dan men-screening penyakit tuberkulosis ini ya, Bu. Dimana untuk tentunya kesehatan kita bersama ya. Baik, kalau begitu kan tadi keunggulannya adalah penjemputan sampel tadi itu ya, Bu ya, karena selain ini kan masyarakat mungkin ada yang malas ke rumah sakit ataupun malu tadi ya, Bu. Nah, baik, tentunya ini datanya sendiri ini dirahasiakan atau bagaimana, Bu, bagi si penderita? Datanya sendiri sih kita rahasiakan untuk bagi penderitanya sendiri sih. Oke. Nah, ini kan sudah diaplikasikan ya, Bu ya. Saat ini aplikasinya di sekitar wilayah kerja puskesmasnya sendiri ya. Kalau boleh tahu nih, Bu, sejak tahun berapa ini, Bu, inovasinya? Inovasi ini terlaksana sejak tahun 2019. Oke, sudah cukup lama juga ya, Bu ya. Nah, kalau dilihat dari sebelum 2019 sampai mulai program di 2019 dan sampai saat ini ya, Bu ya, di 2021 indikasi keberhasilan dari inovasinya terlihat tidak, Bu? Terlihat nampak dari kita yang awalnya cuma yang pasien terduga TB itu cuma sekitar 27%-an, kemudian meningkat setelah pelaksanaan itu menjadi sekitar 70%-an. Terus kita juga penemuan untuk pasien yang positif tuberkulosis juga meningkat, yang biasanya cuma 1 tahun itu kita dapat 12 orang, akhirnya kita menjadi sekitar 38, 35 orang. Oke, mungkin tahap awalnya mungkin karena kan ini baru penerapan 2019 ya, Bu ya. Mungkin agak banyak yang terjaring dari screening ini tadi. Mungkin next baru tahap penyembuhannya akan lambat laun berkurang karena juga memutus rantai penularannya ya, Bu ya, dengan program ini. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Bu, kan kita misalnya masyarakat atau sahabat inovasi juga ingin tahu nih, apa sih ciri-cirinya orang dengan penderita penyakit tuberkulosis ini, Bu? Ya, ciri-ciri penderita tuberkulosis ini sih secara itu yaitu batuk yang secara terus-menerus biasanya, terus berat badan yang turun, nafsu makannya juga yang menurun, sering berkeringat pada malam hari, dan kadang disertai dengan sesak nafas. Oke, nah jadi pada para sahabat inovasi di rumah, jika memiliki gejala seperti itu ya, Bu ya, mungkin ataupun kita sendiri atau di sekitar kita ya, Bu ya, karena kita menyayangi orang-orang di sekitar kita, mungkin bisa memeriksakan kesehatan kita di puskesmas setempat ya, Bu ya. Nah, ini ada rentang umurnya tidak, Bu? Rata-rata penderitanya?
Rata-ratanya masih usia produktif sih. Oh, usia produktif. Jadi tidak menutup sebenarnya tidak menutup tidak menutup kemungkinan di kemungkinan untuk rentang usia berapapun iya, bisa terkena penyakit tuberkulosis, ini ya Bu ya. Nah, oke kalau begitu sahabat inovasi di rumah, dengan adanya program Gendang TB ini mengedukasikan kepada kita semua bahwa penyakit tuberkulosis ini tidak perlu ditakuti ya Bu ya, namun perlu menjadi perhatian kita semua dengan cara memeriksakan diri kita atau men-screening diri kita sendiri apakah kita termasuk orang-orang yang terindikasi atau tidak, karena untuk memutus rantai penularannya ya Bu ya. Iya. Oke nih Bu, mungkin ada pesan-pesan nih Bu untuk pemirsa di rumah, silakan Ibu. Harapan kita semoga pemerintah tetap mendukung inovasi kami yang laksanakan ini. Terima kasih kepada Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala Puskesmas 23 Ilir dan seluruh staf Puskesmas 23 Ilir dalam mendukung program inovasi ini. Oke, ini terima kasih sekali kepada Bu Zomrotul Aini ya Bu, sudah berbagi inovasi dengan kami di sini dan pemirsa sahabat inovasi di rumah ya Bu ya, karena sangat bermanfaat sekali dimana seperti kondisi pandemi seperti ini, dimanapun kita berada tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan Bu. Baik, kalau begitu jangan lupa pemirsa, kita mempunyai jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.